warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Arum Anjari. Di video kali ini saya akan membahas mengenai teknis pelaksanaan micro teaching. Jadi yang akan saya bahas itu adalah berdasarkan pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk ke saya. Oke, tolong simak videonya sampai akhir supaya teman-teman gak ketinggalan informasi-informasi penting seputar CPNS selanjutnya. Halo teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk teman-teman. Supaya lebih semangat dan teman-teman gak ketinggalan video-video selanjutnya, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komen. Selamat menonton teman-teman. Oke, kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu dari Kak Selvi Nelaveni. Mbak izin bertanya ya, kalau micro teaching secara online itu apakah seperti memberikan kuliah daring dengan Zoom ya? Benar, memang kalau kita micro teaching secara online itu seperti kita memberikan kuliah daring dengan Zoom. Benar, tepat sekali seperti itu. Terus kemudian, dan jika koneksi terputus, apakah kita auto gagal? Makasih sebelumnya. Terima kasih kembali Kak Selvi. Jadi, jika koneksi putus, saya kurang paham ya dia auto gagal atau tidaknya. Nah, itu kebijakannya tergantung dari panitia pusatnya tentu saja. Nah, kemudian untuk untuk menyiasati hal ini, jangan sampai lah ya kita gagal hanya gara-gara masalah koneksi. Nah, ini kan sesuatu yang ringan ya, sesuatu yang simpel, masalah teknis seperti ini jangan sampai kita gagal hanya gara-gara ini. Kalau dulu berdasarkan pengalaman teman saya di tahun 2019 itu, ada teman saya lupa pada saat itu seleksi wawancara atau seleksi micro teaching. Yang jelas waktu itu sebelum masuk di tes wawancara dan juga sebelum masuk di tes micro teaching, kita itu masuk di room tunggu dulu. Jadi di Zoom itu ada room tunggunya. Terus kemudian di room tunggu ini kita menunggu beberapa menit untuk kemudian dipersilahkan oleh host untuk bisa masuk di tempat kita wawancara dan juga micro teaching. Nah, di pengalaman teman saya ini, dia bilang bahwa pada saat itu HP-nya PC-nya error atau masalah koneksi, saya agak lupa pada saat itu, tapi untungnya masih pada room tunggu. Jadi dia bisa konfirmasi langsung ke panitia penyelenggaranya dari kampus. Jadi dia bisa langsung konfirmasi dari panitianya kalau terjadi gangguan teknis pada saat itu. Akhirnya oleh panitia kemudian dikonfirmasi untuk langsung berganti PC atau berganti koneksi agar tidak terjadi gangguan lagi. Tapi untungnya karena masih di room tunggu, akhirnya pada saat dia tes yang sesungguhnya, sudah masuk di ruang tes yang sesungguhnya, aman gitu. Jadi untuk menyiasati hal ini agar tidak terjadi gangguan koneksi dan semacamnya, mungkin teman-teman bisa punya plan B. Kalau misalnya menggunakan wifi teman-teman, ya teman-teman mungkin bisa gunakan cadangan menggunakan paket data yang menurut teman-teman paling kuat. Jadi kita punya cadangan kalau sewaktu-waktu terjadi gangguan koneksi. Nah, pertanyaan yang kedua dari Mate, pada sesi micro teaching ada sesi tanya jawabnya nggak Mbak dari tim penguji? Ya jelas ada ya kalau sesi tanya jawab. Jadi karena waktu micro teaching itu adalah 30 menit, pada saat itu saya mengalokasikan 10 menit untuk presentasi dan sisanya itu untuk tanya jawab dari tim penguji. Karena micro teaching ini adalah waktu penguji untuk menguji sejauh mana pemahaman kita terhadap materi, sejauh mana cara kita menguasai kelas, menyampaikan materi, bagaimana cara kita menyampaikan materi, bagaimana cara kita menjawab pertanyaan. Nah, ini kan dinilainya dari micro teaching. Jadi ya
sudah tentu pasti ada tanya jawabnya. Kemudian dari pertanyaan yang ketiga dari Kak Ahmad Farid. Untuk waktu tes CBT, wawancara, dan micro teaching dalam satu hari atau beda-beda? Untuk waktu tes wawancara, micro teaching, dan juga CBT ini harinya beda-beda karena sangat tidak memungkinkan menurut saya kalau dia dikerjakan di dalam satu hari full. Pasti otak kita udah capek terlebih dahulu, udah panas terlebih dahulu. Apalagi CBT ini waktu pengerjaannya lumayan panjang ya. Jadi mungkin sekitar 3 jaman gitu kalau CBT. Jadi pasti keluar ruangan kita udah capek, udah lelah. Nah, belum lagi kalau misalnya ditambah dengan micro teaching dan wawancara, pasti akan kurang maksimal. Jadi, untuk teknis di tahun 2019 itu yang pertama wawancara terlebih dahulu, kemudian besoknya itu micro teaching, jeda beberapa hari, ada interval beberapa hari, terus kemudian ada CBT. Kita tunggu aja untuk informasinya, nanti akan diberikan informasi secara lebih detail oleh BKN. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Zona Zafi. Berarti tidak ada soal atau pertanyaan yang sesuai bidang kita gitu Kak. Misal dosen matematika, jadi nggak ada soal tentang matematika gitu Kak. Terima kasih kembali Kak Zona Zafi. Jadi sesuai kisi-kisi yang sudah diberikan oleh pemerintah ya, untuk Kemdikbudristek memang nggak ada soal sesuai bidang kita, jadi lebih secara umum. Untuk penjelasan lebih detail mengenai rinciannya, kisi-kisinya seperti apa, kemudian soal-soalnya yang keluar seperti apa, itu sudah ada di video saya yang ini. Oke, terima kasih. Kemudian kita next ke pertanyaan selanjutnya. Dari Kak UKP Selincah. Pertanyaannya, izin bertanya, untuk nilai SKB poin 1 sampai 4, apakah langsung bisa dilihat hasil tesnya seperti tes SKD, Kak? Mungkin yang dimaksud dari poin 1 sampai 4 itu adalah CBT. Jadi CBT itu kan mencakup 4 poin. Ada yang pertama literasi bidang pendidikan dan kebudayaan, kemudian kemampuan bahasa Inggris, yang ketiga adalah dimensi psikologi dan penalaran dan pemecahan masalah. Nah, untuk CBT ini setelah tes langsung keluar nilainya ya. Bisa kita lihat seperti pada saat SKD, pada saat cat di SKD. Jadi ketika kita selesai langsung keluar nilainya. Hanya perbedaannya yang keluar bukan nilai, tapi yang keluar adalah berapa banyak soal yang benar. Kalau nggak salah dulu saya agak lupa pada saat itu yang keluar berapa soal yang benar dan berapa soal yang salah, atau hanya soal yang benar saja. Yang jelas pada saat itu untuk rinciannya keluar, misalkan literasi bidang pendidikan dan kebudayaan kita benar berapa, kemampuan bahasa Inggris kita benar berapa, penalaran dan pemecahan masalah kita benar berapa, seperti itu ya. Karena bobot penilaiannya pun kan berbeda-beda, jadi dirinci sendiri-sendiri. Nanti kita bisa menghitungnya sendiri secara manual untuk memperkirakan berapa sih skor kita, lebih tinggi dari pesaing kita atau enggak. Nanti akan saya bikinkan videonya mengenai penghitungan berapa sih skor kita dibandingkan dengan pesaing kita, seperti itu. Oh, masih ada lagi. Dan untuk poin 5 dan 6, poin 5 dan 6 ini adalah wawancara dan micro teaching. Juga nilainya langsung bisa dilihat atau tidak. Nah, kalau untuk nilai wawancara dan micro teaching ini kita nggak bisa lihat. Jadi kita baru tahu berapa skor wawancara dan micro teaching kita setelah pengumuman final keluar. Jadi pada saat pengumuman akhir itu keluar,
Jadi kita baru bisa lihat nih, oh ternyata nilai wawancara dan nilai micro teaching saya itu sekian sekian. Jadi kita nggak bisa memprediksi berapa karena kita kan nggak lihat juga teman kita pada saat proses wawancara dan micro teaching seperti apa. Jadi ini nih yang paling bikin deg-degan pada saat itu. Pada saat itu saya sudah bisa melihat berapa skor pesaing saya setelah proses CBT, karena memang kebetulan dulu saya dan pesaing saya itu berada di satu titik lokasi yang sama ketika melaksanakan CBT. Jadi saya bisa langsung melihat berapa skor beliaunya. Uh, tapi yang menjadi dikduk saya, yang bikin saya deg-degan pada saat itu adalah wawancara dan micro teachingnya, karena kita nggak bisa tahu berapa skor pesaing kita dan berapa skor kita. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Sulis Anjarwati. Soal di micro teachingnya apa ya kakak? Contohnya, mungkin maksudnya soal yang ditanyakan oleh penguji ya, ketika setelah selesai kita melakukan micro teaching, setelah selesai kita melakukan presentasi, itu akan ada tanya jawab dari penguji. Itu apa saja? Sudah saya jelaskan di video saya yang ini. Bisa dilihat sendiri ya kakak. Terima kasih. Selanjutnya dari Kak Ahmad Faisal Hidayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kak. Kalau boleh tahu kemarin waktu MT itu membawakan materi apa? Soalnya bidang disiplin ilmu saya sama seperti Mbak dengan formasi dosen pendidikan matematika. Jadi gini, pada saat itu saya agak bingung juga mau membawakan materi apa ketika micro teaching. Nah, kemudian saya melakukan searching nih, saya browsing untuk jurusan di prodi yang saya lamar. Yang saya lamar itu kan teknik informatika. Saya sempat browsing di internet untuk jurusan prodi teknik informatika ini. Mata kuliah yang diujikan itu apa saja, mata kuliah yang diajarkan itu apa saja, maksudnya mata kuliah matematika yang diujikan yang diajarkan apa saja. Jadi sempat pada saat itu keluar satu mata kuliah namanya matematika diskrit. Jadi kemudian kayaknya saya bakal membawakan materi ini nih, bakal membawakan mata kuliah ini. Terus kemudian dari mata kuliah matematika diskrit tersebut, kemudian saya searching lagi RPS tentang matematika diskrit itu seperti apa. Jadi saya searching di internet banyak ya. Untuk RPS matematika diskrit itu yang diajarkan materinya apa saja, kemudian capaian pembelajarannya seperti apa. Nah, itu saya searching kemudian ketemulah satu materi yang ternyata selaras dengan penelitian saya pada saat tesis, yaitu tentang graf. Jadi akhirnya saya mengambil materi tersebut yang kemudian saya sesuaikan dari RPS yang sudah saya cari tadi. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya dari Kak Zulkarnain Arashi. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Mau bertanya, kalau MT dosen boleh nggak membawa materi SMP? Maksudnya materi dasar, karena saya pernah mengajar di SMP sebelumnya. Kalau menurut saya, yang namanya kita dosen, terus kemudian kita juga mengajar itu berpatokan pada RPS ya. Jadi kalau menurut saya mungkin baiknya kita membawakan materi perkuliahan yang sesuai, sesuai dari prodi yang kita tuju. Dan kemudian RPS-nya juga kita sesuaikan, maksudnya materinya yang kita bawakan juga kita sesuaikan dengan RPS yang ada, karena kan kita mengajarnya adalah kita dosen yang nantinya adalah mengajar mahasiswa. Nah, masa
kayaknya kurang tepat kalau misalnya kita membawakan untuk materi SMP, kecuali kalau misalnya kita melamar menjadi guru untuk formasi SMP. Nah, itu mungkin pas. Tapi kalau untuk formasi dosen mungkin sebaiknya sesuai dengan mata kuliah yang sesuai dari prodi yang kita lamar. Seperti itu. Kak Zulkarnain Arashi. Kawan, micro teaching, apakah kita membuat PPT? Kalau saya, iya. Ya, mungkin kalau membuat PPT atau tidak, ini tergantung dari individu masing-masing ya, karena setiap orang itu punya gaya mengajar yang berbeda-beda. Tapi kalau saya, karena ini waktu itu micro teachingnya secara online, dan kayaknya aku akan kurang maksimal gitu kalau misalnya saya hanya di layar yang terlihat kan cuma satu layar nih, yang terlihat hanya wajah saya aja, saya ngomong aja gitu kan kayak kelihatannya kurang kurang gimana gitu ya. Jadi saya membuat PowerPoint gitu. Apalagi kita juga harus menyesuaikan dengan gaya belajar mahasiswa kita. Walaupun untuk micro teaching ini yang kita hadapi bukan mahasiswa tetapi penguji. Untuk gaya belajar mahasiswa itu kan ada yang auditory, visual, dan juga kinestetis. Nah, untuk tipe orang yang belajarnya lebih ke auditory, mungkin kita ketika melihat kita ngomong aja nggak ada animasi dan lain-lain, mungkin dia akan bisa menangkap. Tapi kalau orang dengan tipenya visual, yang dia lebih suka melihat, yang dia lebih suka membayangkan, berimajinasi, nah itu akan kurang maksimal mungkin ya. Jadi ini terserah mungkin berdasarkan berdasarkan individu masing-masing mau menggunakan PowerPoint atau tidak menggunakan PowerPoint. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dari Kak Nekita. Pertanyaannya, terima kasih atas infonya, Kak. Sekalian mau nanya, kalau formasi asisten ahli dosen, apakah pakai micro teaching juga ya, Kak? Nah, jadi untuk di Kemdikbudristek itu kan ada dua formasi. Yang pertama untuk asisten ahli dosen atau non dosen. Nah, untuk yang dosen dia menggunakan micro teaching juga untuk salah satu subtesnya. Tetapi yang non dosen yang membedakan adalah untuk non dosen, karena non dosen ini kan nggak mengajar ya, jadi tidak ada praktek micro teachingnya kalau untuk di tahun 2019. Nah, nanti untuk di tahun 2021 teknisnya seperti apa, mungkin nanti akan saya bahaskan kisi-kisinya di tahun 2021 secara lebih detail. Oke, terima kasih. Sekian mengenai teknis pada saat micro teaching dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya kumpulkan dari pertanyaan teman-teman. Semoga jawaban ini bisa menjawab dari yang menjadi pertanyaan dari teman-teman selama ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.